Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah. La haula wa la quwata illa billahil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Wa qala ta'ala bil kitabil karim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau annahum radu ma atahumullah wa rasul wa qalu hasbunallah sayu'tinallahu min fadli wa rasuluhu inna ilallahi rajiun. Al-ayat. Sama-sama puji syukur kehadirat Allah SWT, sama yang pada minggu kali ini kita bisa berjumpa lagi. Ya, mudah-mudahan mendapat ridho dan hidayah dari Allah SWT. Terutama kita alhamdulillah mendapatkan selalu nikmat iman dan Islam. Semoga selalu terbenam di hati kita. Amin ya rabbal alamin. Dan tidak lupa sholawat dan salam selalu kita sampaikan kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Yang terhormat, terutama pembina kajian Pintu Harapan dan admin yang dirahmati Allah, sama semuanya yang selalu mendapatkan barokah. Kali ini saya akan sedikit menanggapi apa yang dimaksud dengan ridho. Kalau di dalam surat At-Taubah ayat 59 itu bahwa Allah menyebutkan seandainya mereka itu benar-benar ridho dengan apa yang diberikan kepada mereka oleh Allah SWT dan Rasulnya, dan berkata cukuplah Allah bagi kami, Allah akan memberikan kepada kami sebagian dan karunia-Nya, dan demikian pula Rasulnya, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang selalu hanya berharap kepada Allah SWT. Tentu saya ingin izin menyampaikan materi, yaitu share materi tentang ridho. Ini apa itu? Yaitu kita itu harus beribadah kepadanya, hanya kepadanya, dan tidak menyekutukan sesuatu. Nah, jadi kita itu harus semua berpegang teguh kepada siapa? Kepada tali Allah Ta'ala, serta tidak terpecah belah. Nah, di hati nuraninya, imannya itu tidak terpecah belah dan lain-lain sebagainya yang diyakininya. Jadi kita itu bisa memberikan nasihat dengan orang mana Allah itu berkuasa pada urusan kita semuanya ini. Ini apa yang membuat ridho Allah. Jadi secara jelas bahwa agar supaya Allah itu ridho, jadi kita harus selalu beribadah. Samping kita harus yakin betul atas pemberian Allah. Lalu bagaimana cara mencari ridho Allah? Nah, ini juga harus kita usahakan agar Allah itu selalu ridho dalam kehidupan kita sehari-hari, maupun yang akan datang, maupun yang telah lalu. Jadi harus kita apa perbuatannya? Paling tidak kita harus bisa meningkatkan takwa kepada Allah Ta'ala dengan melakukan perbuatan yang kita lakukan ini sehari-hari tidak bertentangan dengan aturan-aturan Allah.
sebuah diskusi. Ini adalah sebuah jihad di jalan Allah. Ini harus kita istiqomahkan. Alhamdulillah malam ini kita bisa menyempatkan diri walaupun jaringan malam ini di tempat kami kurang baik, terputus-putus. Namun tetap kita istiqomahkan. Lalu apa syarat ridho Allah Ta'ala? Syaratnya itu harus bahwa kita sebagai hamba itu harus selalu beriman kepadanya, termasuk percaya kepada qada dan qadarnya. Kita harus mencintai, menaati syariatnya. Jangan selalu mengatakan cinta syariatnya, tapi kita jauh dari syariatnya. Nah ini, terutama kita itu harus mentaati Rasulnya dengan cinta kepada Rasulnya, cinta kepada Allah juga, cinta kepada Rasulnya. Seperti kul in kuntum tuhibbuna wa fattabi'uni yuhibbukum wa lakum dhunubakum wa ghafurur rahim. Jadi kalau kita cinta kepada Allah itu maka dibalas Allah dengan cinta. Jadi secara harfiah bahwa kita itu harus tahu syarat agar Allah SWT itu ridho kepada kehidupan kita. Jadi Islam terutama kita jadikan pilihan hidup, bahwa Islam itu sebagai keyakinan kita yang harus tertanam terus-menerus sampai kita di akhir hayat. Terus juga kita paling tidak mengorientasikan bahwa hidup ini penuh keikhlasan, walaupun penuh dengan cobaan kita terus selalu ikhlas untuk meraihnya, agar supaya kedamaian dalam hati kita itu selalu terus damai. Namun macam-macam ridho itu tentu kita harus sedikit mencari tahu bahwa ridho itu adalah datangnya juga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi singkat saja, tidak saya teruskan, nanti bisa dilanjutkan oleh penceramah yang lain atau tanggapan yang lain. Untuk ini kesimpulannya, marilah ridho ini kita jadikan sebagai kendaraan, kita jadikan tujuan hidup untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun hidup ampun kepada Allah. Ini lewat doa-doa supaya kita itu selalu diberikan rahmat hidayah, sehingga keridhaan itu selalu berada di dalam kehidupan kita. Namun yang paling penting harus kita jaga hati kita, jangan sampai kita itu tergelincir iman kita sehingga kita itu batal imannya. Karena apa? Karena untuk iman itu terutama syahadat itu mudah tergelincir kalau kita tidak evaluasi setiap hari. Seperti omongan karena terlalu percaya kepada Mbak Google atau yang lainnya, tidak percaya lainnya, paling pintar Mbak Google umpamanya. Ini juga bisa menimbulkan iman kita itu bisa diragukan. Demikian akhir kata, sekali lagi mari ridho ini kita jadikan tumpuan, kita jadikan tujuan hidup agar kita itu bisa mencapai kebahagiaan. Mohon maaf apabila walidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abadi atas tanggapan dari materi dan tema di pertemuan minggu ini.